وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله الذي خص بعض عباده بالطاعة وبعضهم بالعصيان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وجنوده الذين تمسكوا بأشرف الأديان. وبعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal mukarramat, para ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, diridhai Allah, diberkahi Allah. Tidak saya sebut satu persatu, semuanya ibu-ibu yang hebat ya. Karena saya tahu dari bangun tidur sampai sekarang kayaknya belum berhenti ya. Terus saja ya melakukan berbagai macam kegiatan, berbagai macam amal soleh ya. Itulah kelebihan mungkin yang dimiliki oleh para ibu, nggak dimiliki oleh para bapak ya. Kata para ahli, ibu ini multi talenta. Dalam satu waktu nih bisa mengerjakan banyak hal. Dikira bisa cabang kemana kemari ya. Jadi kalau bapak biasanya sudah lurus ya. Dipanggil aja juga enggak dengar kalau bapak-bapak itu. Itulah ya. Allah kasih keistimewaan masing-masing ya, agar memang hikmahnya itu supaya kita memang saling melengkapi. Makanya seorang ibu juga butuh seorang bapak, bapak butuh seorang ibu, makanya kita dipasang-pasangkan. Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kesibukan kita yang Masya Allah. Bersyukurlah kalau kita dijadikan orang sibuk dengan melakukan berbagai macam amal soleh. Karena lelah kita ini, capek kita, sibuk kita ini sangat bermanfaat ya, menjadi tabungan kita, menjadi amal kita. Dan na'udzubillah ya, bersedihlah kita, mohon perlindungan jangan sampai jadikan orang ya capek, lelah tapi karena nganggur. Ya kan, sana sini bingung, nggak punya kegiatan yang bermanfaat. Masya Allah, kita ini luar biasa. Nggak ada waktu-waktu kosong, melainkan kita isi dengan berbagai macam amal soleh. Di rumah, di masyarakat, di masjid, Masya Allah. Ini barakah. Makanya kita bermohon kepada Allah, kiranya Allah SWT senantiasa berikan kita tunjuk istiqomah ya, sehingga selalu dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Kata Rasulullah SAW, man asha ala syai'in mata alaihi, wa man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Orang itu nanti ketika dalam hidupnya itu selalu membiasakan sesuatu, maka di akhir hayatnya itu, sakaratul maut pun itu menggambarkan bagaimana kebiasaannya. Jadi orang-orang yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan, insya Allah nanti di akhir hayatnya pun sedang dalam melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika kita dalam hidupnya ya, tidak pandai untuk mengatur waktu, ya, tidak bisa mengisi dengan kebaikan-kebaikan, sangat dikhawatirkan kita nanti di akhir hayatnya pun akan seperti itu. Ada satu penelitian terakhir itu yang saya baca dari medsos itu. Ada salah satu ustadz yang bertugas untuk mendampingi saat-saat orang sakaratul maut. Jadi ada rumah sakit yang memberikan pelayanan. Nah, dia manggil seorang ustadz atau dia merekrut seorang ustadz untuk membimbing pasien-pasien yang dia sudah mau sakaratul maut. Ternyata dia itu melakukan penelitian itu
dari sekian banyak orang itu hanya 7% saja yang bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa yang meninggal itu orang muslim? Iya, orang muslim kebanyakan. Jadi ini ngeri juga peringatan bagi kita. Dari 100 orang, ya atau kalau persentase kan 100 ya kan? Dari 100 orang itu hanya 7 yang bisa dibimbing dia mau mengikuti mengucapkan kalimat tauhid. Jadi memang itu kan kalau kata Rasulullah SAW, orang itu kalau di hidupnya itu membiasakan sesuatu, nanti akhir hayatnya akan seperti itu juga. Kalau kita setiap hari ngaji, kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sangat kemungkinan besar insya Allah ya di akhir hayatnya pun kita akan mudah mengucapkan itu. Tapi kenapa sampai dari 100 orang hanya 7 orang yang mampu? Ya Allah alam. Mudah-mudahan karena tidak dengar aja ustadznya atau sebetulnya dia mengucapkan tauhid juga. Tapi yang didengar sama ustadz ini yang meneliti ini hanya 7%. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bermohon, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu diberikan husnul khatimah. Wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah diberikan apa? Na'udzubillah, berlindung dari su'ul khatimah. Jadi kita alhamdulillah selalu bersyukur, mohon kepada Allah diberikan istiqomah agar kita selalu dalam kebaikan, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini insya Allah akan menjadi penanda akhir hayat kita pun seperti itu. Nah, jadi kalau di dunia ini selalu baik, insya Allah nanti akhir hayatnya juga baik. Dan kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Penting sekali. Kita selalu menjaga amal soleh kita supaya sampai hayat kita itu mudah mengucapkan kalimat tauhid. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Ya baginda Rasulullah SAW, siapa itu orang yang banget beruntung, yang sangat beruntung nih, yaitu nanti akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat. Apa kata baginda? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid betul-betul murni dari hatinya. Maka sudah seharusnya kita selalu menjaga tauhid kita, amal soleh kita. Kita lanjutkan kajian kita sebelumnya, masih surat yang sama, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Kalau tidak salah, mudah-mudahan ini enggak meleset ya, itu sampai ayat 16. Kalau dari semua ayatnya berarti ada berapa? Ada 26. Berarti kurang lebih ada 10 ayat lagi. Nah, kita akan pelajari sama-sama. Insyaallah ini banyak sekali mendatangkan keberkahan. Bacaannya huruf per huruf Allah akan kasih pahala, kandungannya akan menjadi pengingat bagi kita, menambah keimanan kita, memperkuat keimanan kita. Insyaallah semua ini adalah keberkahan-keberkahan yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu mari kita baca dulu ayat 16 sampai ayat 17 sampai ayat 26 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir
illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Pada pertemuan sebelumnya, supaya nyambung, kita sudah mengkaji bagaimana Allah SWT menjelaskan tentang kondisi hari kiamat. Di antara nama-nama hari kiamat yang kita sudah pelajari namanya Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ada Al-Waqi'ah, ada Al-Qari'ah, ada apa lagi? Ada ya sekarang banyak sekali nama-nama dari hari kiamat. Di antaranya adalah Al-Ghasyiyah. Dalam penjelasan sebelumnya Allah SWT sudah berikan peringatan bagaimana yang diterima oleh orang-orang yang kafir. Jadi Allah SWT menjelaskan nanti orang-orang kafir itu wajahnya dalam keadaan sangat ketakutan, ya. Kemudian mereka dalam kondisi yang sangat lelah, sangat payah, kondisi sangat berat. Lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka dikasih minum dari air yang sangat panas. Kemudian mereka tidak diberi makan kecuali makanan dari dhari. Itu satu jenis makanan di neraka yang sangat menyakitkan, ya. Dan semua itu tidak membuat orang itu kenyang, tidak membuat jadi orang itu malah jadi sembuh dari laparnya dan hausnya. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir, lalu Allah SWT menjelaskan kondisi orang-orang beriman, di mana mereka mendapatkan nikmat di surga. Wujuhu yawma idzin na'imah, wajah-wajah mereka berseri-seri, menggambarkan begitu bahagianya, ya kan? Kenapa? Lisa'iha radiyah, karena semua amalnya di dunia itu diridhoi Allah. Amalnya diterima, ya? Dosa-dosanya diampuni, diberikan balasan pahala, ya kan? Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Di dalamnya la tasma'u fiha laghiyah, enggak kedengaran di surga kecuali semua yang enak-enak. Enggak ada orang teriak-teriak, jerit-jerit kesakitan seperti neraka, enggak ada, ya. Tapi mereka mendengarkan suara-suara yang begitu indah, ya kan? Fiha 'ainun jariyah, di dalam surga ada air mata yang mengalir, ya. Kemudian permadani-permadani yang terhampar, dan seterusnya. Wadah-wadah minuman yang begitu tertata rapi, bantal-bantal yang tertata rapi. Jadi begitu digambarkan begitu indahnya. Ini menggambarkan ketika kita belajar itu memang harus seimbang, ya. Ketika Allah menjelaskan tentang neraka yang menakutkan, yang menyakitkan, ya. Tapi juga Allah menjelaskan apa? Berikutnya tentang kondisi surga yang menyenangkan. Supaya terjadi keseimbangan. Jadi antara al-khauf, antara rasa takut, warroja, dan rasa harapan. Ini sebenarnya berlaku dalam segala hal. Allah SWT mendidik manusia seperti itu. Ketika menjelaskan ayat-ayatnya itu, tidak semua ayat-ayat yang menakutkan terus, enggak. Tapi nanti dia apa? Disusul dengan ayat-ayat yang menggembirakan. Nah, kita juga begitu dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi kita juga kalau bicara ya jangan selalu yang tidak enak terus, ya kan? Tapi harus seimbang, ya. Dalam mendidik anak-anak juga begitu. Anak jangan terus selalu ditakut-takutin, dimarah-marahin terus. Enggak juga, perlu dipuji, dikasih penghargaan, dikasih hadiah. Kalau kita sebagai guru juga begitu. Ketika jadi guru mendidik juga, murid itu juga jangan selalu ditekan terus. Tugas-tugas yang berat terus, jangan. Nah, kita kasih seimbangnya juga. Membuat soal juga yang kira-kira sedang, jangan terlalu susah banget dan seterusnya. Nah, ini berlaku untuk siapa. Ternyata Allah SWT pun menjelaskan di sini. Ketika kita mempelajari ayat ini, ternyata Allah di awal-awal menjelaskan bagaimana pedihnya siksaan, menakutkannya siksaan bagi orang-orang kafir, tapi juga kemudian diimbangi dengan
betapa besarnya nikmat Allah, karunia Allah kepada orang-orang beriman. Nah, setelah itu tinggal kita disuruh memilih. Sudah dijelaskan nih, kalau kamu kafir, kamu nggak beriman, kamu durhaka, ini resikonya, ya kan? Terus sudah itu dijelaskan Allah. Tapi kalau kamu beriman, ini loh pahalanya, ini kemuliaannya, kehebatannya. Habis itu kita disuruh berpikir, ya kan? Tinggal sekarang. Tapi sebetulnya kalau kita pikir-pikir dalam kehidupan kita, rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku, kasih sayang itu jauh lebih besar daripada murkaku. Walaupun Allah sering memberikan ancaman neraka, berbagai macam yang menakutkan, tapi hakikatnya Allah itu menginginkan kita ini masuk surga. Nah, contoh mamanya, kalau orang beramal soleh, sekali beramal soleh, Allah kasih pahala minimal 10 kali. Bahkan baru niat saja untuk beramal soleh, niat mau ngaji, ya, udah niat ngaji, tiba-tiba pas lagi mau berangkat ada kendala apa gitu, akhirnya nggak jadi, udah dapat pahala itu. Ya kan? Sampai mau niat qiyamul lail saja, itu dalam hadis sebutkan, kalau ada orang niat qiyamul lail, lalu kebablas sampai subuh itu, dia sudah dapat pahala qiyamul lail dan tidurnya itu kebablas itu jadi hadiah dari Allah. Kan? Nah, tapi kalau orang melakukan kejahatan, sebelum betul-betul terbukti melakukan kejahatan, apa? Allah nggak akan kasih dosa, nggak akan Allah catat. Artinya apa? Peluang kita untuk menjadi ahli surga itu lebih besar. Rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Walaupun di sini jelaskan bagaimana ini kalau kita kafir, kalau orang-orang kafir itu siksanya sebegitu pedih, tapi setelah itu Allah jelaskan juga bagaimana kalau dia itu beriman, dia akan mendapatkan pahala, kenikmatan yang jauh lebih besar, yang lebih mudah didapat daripada kita tetap berdosa dalam keadaan kufur kepada Allah SWT. Nah, setelah itu Allah sudah jelaskan ini orang kafir bagaimana, orang mukmin bagaimana, kemudian diserahkan kepada kita supaya bernalar. Apakah kita mau tetap tidak beriman atau kita mau berubah kemudian mendapatkan hidayah. Makanya Allah sebutkan dalam ayat berikutnya supaya kita berangan-angan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna, apakah mereka tidak melihat ilal ibili kepada onta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Jadi ini bukan pertanyaan supaya kita menjawab karena Allah tidak tahu, bukan. Tapi ini pertanyaan supaya kita itu berpikir, supaya kita itu berangan-angan. Apa iya kalian itu tetap mau dalam kekufurannya, nggak mengakui Allah, nggak mengakui adanya hari kiamat, nggak meyakini bahwa setiap orang itu akan dibalas amalnya, masa tetap seperti itu? Padahal udah dijelaskan nih resikonya kalau kita kafir begini, kalau kita beriman begini. Maka Allah kasih cara lagi bagaimana supaya orang itu mau bernalar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka enggak memperhatikan, mengangan-angan, berpikir kepada bagaimana Allah menciptakan onta. Jadi ini salah satu dari sekian miliar, sekian ribu, sekian miliar jenis-jenis hewan, ya. Di antaranya disebutkan dalam ayat ini apa? Onta. Bukan berarti hewan yang lain tidak penting, tapi ini menggambarkan ini salah satu saja, salah satu. Dan memang menurut para ahli nih, kenapa Allah SWT sebutkan nih onta sebagai bahan renungan kita disebutkan dalam ayat ini. Ternyata memang onta ini salah satu hewan yang punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain, ya kan? Hidupnya juga nggak sembarang. Di Indonesia ada juga sih bisa hidup. Kalau kita ke taman safari ada onta itu, ya. Nah, tapi secara umum ini adalah hewan padang pasir. Makanya mereka menyebutnya apa? Safinatus sokhro. Jadi onta itu kata orang Arab adalah safinatus sokhro. Safina itu artinya kapal. Sokhro itu adalah padang Sahara. Jadi onta ini diibaratkan seperti apa? Kapal. Kalau kita kapal di laut, kalau di sana itu adalah padang Sahara. Kenapa? Karena memang hewan ini memang khusus, ya.
Sampai disebutkan dia sekali minum bisa sekian liter, sekali makan sekian liter, dan dia bisa bertahan untuk seminggu tidak makan. Hewan-hewan yang lain kan nggak ada, ya kan? Allah jadikan ini istimewa sekali karena bisa makan sekali sekian banyak, kemudian dia sekian hari bertahan tidak makan, tidak minum, dia bisa tetap menggendong tuannya, menggendong bawaannya, dia menyeberang padang Sahara yang begitu panas, begitu terik, jauh gitu. Ini makanya Allah sebutkan di sini. Menurut para ahli juga, para ulama menyebutkan inilah hewan yang mengumpulkan 3 fungsi dalam dirinya. 3 fungsi itu maksudnya apa? Pertama, dagingnya bisa dimakan, halal, ya kan? Bahkan ini adalah salah satu hewan bahimah. Hewan bahimah itu adalah hewan yang dibolehkan atau yang memenuhi syarat untuk jadi kurban. Apa aja? Unta, sapi, kambing. Ini yang lain-lain bebek ya nggak bisa jadi kurban itu. Entok mau atau apa gitu. Kita punya kuda enggak? Karena ini salah satu hewan bahimah. Jadi dagingnya bisa untuk dimakan, dikonsumsi, bahkan bukan sekedar kayak hewan yang lain. Ini hewan yang bisa menjadi kurban. Kalau kita Idul Adha, kita berkurban, boleh kita kurban unta. Gitu. Iuran mana nih ketua majelis taklim, coba iuran beli unta, ya kan? Biar keren gitu kita kan. Nah, selama ini kan paling sapi, apalagi kambing. Coba kita sekali nih beli unta gitu kan. Majelis taklim al-mukhlisun membeli unta, masukkan berita itu biar viral ya kan. Nah, ini bisa. Itu jadi keistimewaan yang pertama, unta ini di samping nanti ada fungsi yang lain, itu dagingnya dimakan. Yang kedua, susunya bisa diminum. Nah, susunya itu bisa diminum. Jadi kita bisa minum susu unta. Bahkan bukan sekedar susunya. Sampai kencingnya unta itu, dalam satu hadis Rasulullah SAW itu, ketika kita minum susu unta, dicampur dengan kadar pipisnya, kencingnya unta itu bisa menjadi obat demam. Tapi jangan harus ada ukuran, jangan sembarang. 1 gelas susu, 1 gelas kencing, ayo enggak. Jadi namanya 1 gelas susu ditambahkan sekian cc atau sekian sendok air kencingnya unta. Itu bisa jadi obat. Emang enggak najis. Kalau kotorannya hewan itu najis apa enggak? Kalau kata mazhab Hambali, ketika hewannya itu boleh dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ini mazhab saja ya. Umpamanya kambing. Kambing itu karena daging yang bisa dimakan itu kotorannya, ada mazhab yang tidak mengatakan itu najis. Walaupun kalau mazhab Syafi'i mengatakan ya itu kategori najis karena kategori menjijikkan. Menjijikkan. Setiap yang menjijikkan. Kalau ayam itu kan dagingnya bisa dimakan enggak? Bisa. Jadi kalau kotoran ayam itu menurut mazhab tertentu, mazhab Imam Hambali itu tidak najis. Tapi kalau mazhab Syafi'i kita memilihkan ya najis lah. Kalaupun ini kan jijik juga. Karena dalilnya kullu mustaqdir, setiap yang menjijikkan itu kategorinya najis. Tapi ini kita hormati perbedaan pendapat ya kan, para ulama juga menentukan hukum ya, berijtihad itu juga pakai ilmu. Nah, makanya kalau ada orang bertanya, hukumnya menjual pupuk kandang itu kan, sapi. Kami kalau biasa kan kita punya kambing, punya sapi itu kan banyak itu kotorannya kemudian kita jual. Apa boleh hukumnya menjual? Ada yang mengatakan ya nggak apa-apa, itu tidak najis. Tapi ada yang mengatakan ya kalaupun najis itu bukannya menjual fisiknya, tapi itu menghargai jasanya. Jadi boleh juga jual beli. Kalau ibu punya sapi banyak, punya kambing banyak, kotorannya mau dijual boleh. Bisa dihargai memang itu kotorannya sebagai barang, karena ada madhab yang mengatakan itu hukumnya tidak najis. Ada yang menghargai bukan barangnya tapi jasa dia itu mengumpulkan, mengemas dan seterusnya, itu berarti boleh dinilai. Jadi hukumnya boleh jual
jual pupuk dari kotoran hewan. Jadi tadi intinya apa? Dagingnya halal dimakan, bahkan bisa dibuat kurban, susunya bisa diminum, bahkan kalau dicampur dengan kotorannya itu bisa menjadi obat. Yang ketiga, ini hewan yang sekaligus sebagai tunggangan. Tunggangan itu artinya bisa menjadi kendaraan, baik kendaraan untuk orang langsung nunggang di atasnya, ataupun dia buat untuk membawa barang, ya kan? Dan itu udah dari dahulu, udah dikenal sejak zaman dahulu kala. Orang itu pergian pakai onta. Bahkan Ibunda Aisyah tuh waktu kehilangan kalungnya itu kan ada gara-gara apa? Karena beliau naik onta. Jadi ketika Ibunda ikut bersama rombongan, maka beliau naik onta di dalam sekeduk. Sekeduk itu adalah rumah khusus, ya rumah kecil yang dibuat untuk naik onta. Nanti kalau orang itu mau naik onta itu dibuatkan ini wadah khusus, rumah kecil kayak lapak tapi gede gitu. Nanti dinaikkan ke situ, terus ada kalau seorang ibu itu naik di dalam situ. Ketika istirahat, lalu ontanya ya istirahat juga, ibundanya keluar dari wadah itu, ya kan? Dikiranya ibundanya masih ada di dalam situ. Padahal ibundanya lagi kehilangan kalungnya, lagi nyari. Begitu para sahabat itu sudah waktunya berangkat, lalu wadah itu yang sekeduknya Bunda Aisyah itu tetap dinaikkan ke naik onta, lalu ontanya berangkat. Dikiranya di dalamnya ada ibunda. Ternyata ibunda nggak ada di situ. Begitu sudah kejauhan, ketahuan bahwa beliau itu nggak ikut. Itu yang ada namanya hadisul ifki. Hadisul ifki adalah hadis fitnah tentang baginda tentang ibunda Aisyah radhiallahu anha. Nanti kita bisa pelajari. Jadi intinya bahwa minimal tiga fungsi hewan ini dalam satu hewan, yaitu dia berfungsi sebagai kendaraan, dia juga susunya bisa diminum, terus yang ketiga dagingnya bisa dimakan. Kebanyakan yang lain kan hanya dua saja, kayak kambing, dagingnya bisa dimakan, susunya bisa diminum. Tapi kambing nggak bisa jadi kendaraan tunggangan, ya kan? Nah, kalaupun ada itu ya mungkin perlu pelatihan yang sangat berat ya. Pokoknya kita membuat sapi bisa berfungsi tiga. Sapinya bisa jadi daging juga untuk kurban, bisa susunya kita ambil, terus bisa jadikan juga tunggangan bisa. Tapi itu juga kurang ideal gitu. Mungkin bisa dilatih ya dengan berat sekali. Jadi itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh onta yang disebutkan di sini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, mempertanyakan kepada kita, kenapa sih mereka nggak memperhatikan onta? Ternyata memang tidak sembarang Allah menyebutkan ini. Ternyata onta itu kelebihannya sangat luar biasa. Ada seorang ilmuwan yang meneliti bagaimana sih keistimewaan onta. Kenapa disebutkan dalam ayat ini? Ternyata banyak banget. Tadi kuat bisa berjalan sekian lama, makan bisa sekali makan banyak sehingga tidak perlu lagi berkali-kali dia berhenti. Kemudian salah satu yang disebutkan juga adalah kalau onta ini hewan yang berbeda dengan yang lain. Kalaupun dia tinggi, orang naik onta itu nggak kesulitan. Karena onta itu punya kemampuan ketika orang itu mau naik itu dia itu nderum dulu. Dan setelah nderum itu dia akan mudahnya dia itu bangun walaupun membawa yang sangat berat. Ya kan? Beda dengan hewan-hewan lain. Kalau kita mau naik kuda, mau nggak kudanya nderum dulu? Enggak. Ya kita harus loncat, ya kan? Nah, kita yang harus naik, kesulitan itu. Tapi kalau onta enggak. Ontanya nderum dulu, setelah nderum kita sudah naik. Itu kalau berangkat haji nyobain enggak? Nyoba ada kan? Bayar berapa real itu? Lumayan 50 real kalau nggak salah. Berapa itu? Oh enggak sampai. Nah, itu bisa itu naik. Jadi onta yang memang nanti sama itu sudah dipendekkan kita naik. Cuman ya hati-hati juga kalau nggak bisa pas lagi naik kita yang jomplang itu. Kita yang jatuh ya. Ya, jadi ini digambarkan begitulah Allah Subhanahu wa taala istimewakan salah satu hewan ini dan disebutkan di dalam ayat ternyata tidak sembarang hewan.
Walaupun sebetulnya masing-masing punya kelebihan. Jadi jangan kalau ketika menyebutkan bahwa onta kemudian hewan-hewan yang lain tidak punya keunikan. Hewan-hewan lain juga luar biasa itu masing-masing. Tapi memang yang salah satu yang terkenal sekali bahwa onta ini adalah hewan yang disebutkan oleh orang Arab sebagai apa? Safinatus Sokhro. Ini sudah dikenal sejak zaman dahulu kala ini hewan ya. Kalau sekarang makanya mungkin ya kendaraan yang mahal ini ya. Makanya ada hadis kata Rasulullah SAW dalam hadis, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Kata Rasulullah SAW, kalau ada seseorang karena usahamu dia mendapatkan hidayah, jadi kalau kita berdakwah ngajak orang untuk mendapatkan hidayah, dia ikut kepada ajakan kita, maka kata Allah, khairun laka min humrin ni'am. Itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Jadi onta merah ini digambarkan adalah satu onta jenis yang khusus, sangat spesial, bisa kuat untuk berjalan sekian kilo, bisa memuat sekian banyak muatan, tidak rewel diatur itu kan. Makanya kata pepatah, an-nasu ka'ibili mi'ah, la takadu fiha ar-rahila atau kama qalahu. Jadi manusia itu seperti onta 100. Hampir-hampir dari 100 onta ini selalu ada onta satu yang istimewa sekali. Manusia juga seperti itu. Jadi manusia ini memang Allah ciptakan hampir rata-rata semua. Tapi dari sekian banyak orang itu akan selalu ada orang-orang pilihan. Orang satu tapi punya nilai yang sekian. Karena dia dirasakan manfaatnya di masyarakat. Dia tokoh, dia bisa mengarahkan, orang bisa mengajak untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Ini kan orang-orang khusus. Nah, ternyata di dalam komunitas onta juga begitu. Setiap ada sekian onta itu ada onta-onta yang istimewa. Nah, kita juga bukan onta ya. Tapi di antara kita juga banyak orang-orang hebat. Insya Allah mudah-mudahan di sini semua hebat-hebat semua ya kan. Ya kan kita berpikir optimis dan positif ya. Ketika Allah pilih kita jadi orang-orang soleh, soleha, rajin beribadah, itu kan satu barang yang istimewa ya. Ya kan, makanya tadi yang saya ceritakan tadi, bagaimana ada seorang ustadz yang meneliti, dia tugasnya mengantarkan orang untuk membimbing orang sakaratul maut, ternyata dari 100 orang itu hanya 7 saja yang mampu mau mengikuti mengucapkan kalimat tauhid ketika mau meninggal. Ini enggak semua orang. Karena Allah. Jadi itu yang pertama, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lalu disebutkan ayat berikutnya, wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas samai dan kepada langit kaifa rufi'at, bagaimana dia ditinggikan. Ini juga ajakan berpikir lagi kita. Ya, kalau kita ini manusia dengan kondisi yang lemah seperti ini ya, begitu mudahnya Allah menciptakan kita manusia ya. Padahal manusia itu begitu juga rumitnya, begitu juga uniknya ya. Kita kadang-kadang, saya beberapa hari ini sakit jempol sini nih. Saya nggak tahu ini sakit ini di mana itu sumbernya ya kan? Nggak tahu itu. Katanya orang meneliti ini kaitannya dengan saraf. Saraf. Nah, sarafnya ada di mana? Di sini. Makanya jangan heran orang itu, kita kenapa bisa gerak-gerak seperti ini nih? Itu ternyata kendalinya ada di sini nih, ya kan? Manusia itu bisa mengingat sekian banyak memori, sekian waktu. Ternyata itu semua di sini. Tapi bagi Allah SWT itu dikatakan bahwa la khalqun nas, menciptakan manusia itu lebih mudah daripada menciptakan langit. Karena langit itu bagaimana? Min amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit itu enggak ada tiangnya, bagaimana itu? Enggak ada ujungnya itu. Ada disebutkan kalau orang mau mencoba ya menempuh perjalanan dari sini ke matahari saja itu ada yang mengatakan udah 100 sekian 150 kilo, 150 juta kilo. Itu ukuran-ukuran yang mungkin diukur sama orang ahlinya. Itu matahari masih itu salah satu ciptaan Allah, planet yang mungkin di antara langit dan bumi. Antara ya langit,
Matahari, bumi itu kan salah satu planet-planetnya itu. Tapi langit masih ke sana lagi. Wallah kayak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh ngelihat. Kita itu jangan sampai kemudian menyesal nanti kita nggak beriman ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah wujudkan di hadapan kita, di mata kita setiap saat apa supaya kita berenung. Ada hewan-hewan yang harus kita pikirkan itu semua ciptaan Allah. Ada langit yang menjulang tinggi seperti itu ya kan kita nggak pernah tahu hakikatnya bagaimana. Nah, dikatakan wahalla nangzuru ila sama nangzuru tibarin wa ti'adin. Kenapa tidak melihat kepada langit dengan penglihatan untuk mengambil pelajaran dan mengambil nasihat? Fa'arafu anna alladhi khalaqaha hadzal khalqal badi bi an rafa'aha biduni a'midah huwallah. Maka mereka akan tahu bahwa zat yang menciptakan sesuatu yang begitu indah ini, yang begitu agung ini, langit ini, bagaimana Allah mengangkatnya tanpa ada tiang, maka dia akan tahu bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Sampai orang-orang jahiliyah itu ketika ditanya, padahal orang jahiliyah ini orang-orang musyrik yang mempertuhankan batu, kayu dan berbagai macam makhluk yang lain. Tapi mereka ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sungguh kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka kata Allah, la yaqulunnallah. Mereka akan mengatakan yang menciptakan itu adalah Allah. Itu orang jahiliyah pun mereka tahu bahwa ada Allah yang menciptakan bumi dan langit. Cuman mereka dalam tauhid uluhiyahnya itu banyak yang sesat. Tauhid rububiyahnya benar. Tauhid rububiyah itu adalah pengakuan keesaan Allah atas apa? Penciptaan, pengaturan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, itu namanya tauhid rububiyah. Yaitu mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Itu namanya tauhid rububiyah. Terus ada lagi namanya tauhid uluhiyah. Yaitu mengakui Allah satu-satunya yang berhak untuk dapat ibadah. Ini orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang musyrik itu terjadi kesalahan. Dari sisi tauhid rububiyahnya benar. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi dan seterusnya, dia mengatakan Allah. Tapi sayang seharusnya itu mereka beribadahnya hanya kepada Allah. Tauhid uluhiyahnya harusnya beribadah hanya kepada Allah. Tapi mereka apa? Masih beribadah menyembah juga kepada makhluk. Mempertuhankan bumi, matahari, bulan, bintang, batu, patung dan seterusnya. Harusnya apa? Harusnya juga tauhid rububiyahnya, pengakuan akan keesaan Allah sebagai pencipta, pengatur, menghidup, mematikan juga harus apa? Dibuktikan dengan tauhid uluhiyah. Dia hanya beribadah, berdoa, berharap, menyembah, sujud hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Banyak yang kalau di zaman dahulu itu enggak satu. Udah rububiyah, ngakui Allah sebagai pencipta, tapi ibadahnya masih belum kepada Allah. Atau musyrik, ibadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lain. Wa ilal jibali, kita lanjutkan, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kenapa tidak memperhatikan kepada gunung? Kaifa nusibat, bagaimana dipancangkan. Ini para ahli sudah menyebutkan gunung itu ternyata memang kalau di permukaannya seperti ya biasa-biasa saja. Seperti gundukan, batu-batu, pasir-pasir yang kemudian sudah menggunung itu. Tapi ternyata ini disebutkan bahwa gunung-gunung ternyata adalah sebagai watad. Watad itu sebagai pasak bumi. Jadi kalau gunung itu menjulang tingginya mamanya sekian ratus meter, ternyata akarnya juga sama ke situ, ke dalam. Bahkan akarnya lebih dalam daripada yang menjulangnya. Ternyata apa? Ini fungsinya sebagai watad, sebagai paku bumi, sebagai pasak. Makanya dalam surat apa? An-Naba, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai paku-paku bumi. Fungsinya supaya apa?
supaya bumi ini tidak mudah bergoncang, tidak mudah terjadi erupsi dan seterusnya. Itu ternyata Allah Subhanahu wa taala jadi seperti itu. Nah, kita disuruh merenungkan itu. Mungkin kalau di zaman dulu orang-orang jahiliyah dengan kondisi keilmuan yang sangat sederhana, ya orang ngelihat udah ya gunung-gunung aja. Tapi belakangan setelah diteliti ternyata memang masya Allah gunung itu satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Di dalamnya kadang ada apinya, ada apa seterusnya itu luar biasa. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau gunung di Papua sana ya, dalamnya banyak emasnya, banyak nikelnya gitu ya. Masya Allah itu. Kalau di Arab kita ngeliat itu semua gunung-gunung itu kan orang bikin hotel-hotel, bikin rumah itu semua adalah dari gunung-gunung pereng-pereng gitu kan. Kita ngeliat bagaimana mereka membuat terowongan, ditembus itu gunung-gunung dan gunungnya bukan kayak gunung di kita nih, batunya kayak batu-batu keras-keras sekali san. Batu-batu kering gitu ya. Sepanjang jalan ngeliat itu sana sini tuh gunung-gunung batu-batu semua. Nah, itu ternyata disebutkan apa oleh Allah Subhanahu wa taala gunung-gunung ini supaya diperhatikan. Ternyata gunung ini bukan sekedar yang menjulang yang kita lihat. Ternyata ke dalamnya itu juga ke dalam itu sebagai pasak bumi. Kaifa wajadta bihadzal wad'il bahir bi an nusibat ala wajhil ardi nisaban thabitan rasikhan. Bagaimana engkau dapatkan bagaimana ciptaan yang megah ini atau yang menjulang tinggi ini dipasang di atas bumi dengan pasangan yang kokoh dan mendalam. Yahmi al-ardo minal ittirab wa tazalzul. Untuk menjaga bumi dari goncangan dan gempa. Jadi fungsinya disebutkan itu. Di antara yang akan meredam terjadinya gempa dan goncangan itu adalah adanya gunung. Karena kalau gambaran besarnya ini kan semua tanah ini ada di atas laut, di atas air, ya kan? Nah, ini kita di semua bumi itu ada di permukaan air gitu kan. Makanya kalau tidak ada gunung-gunung itu begitu mudah dia akan terjadi goncangan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kepada bumi bagaimana dihamparkan. Jadi kita disuruh ngelihat juga bumi. Ai kaifa suwiyat wa furishat wa busitat bitariqah taj'alun nas yatamakkanuna minal intifa' bi khairiha. Yaitu bumi ini diratakan, dihamparkan dengan cara atau dengan kondisi yang membuat orang-orang itu berkemungkinan untuk mengambil manfaat dengan kebaikan-kebaikannya. Minal istiqrar, itu bisa tinggal di atasnya. Jadi Allah jadikan bumi ini menghampar ya. Kalau kita lihat dari atas ya, kalau naik pesawat itu kelihatan semua rata gitu aja. Nah, tapi sebetulnya tidak rata, dan tidak rata itu justru itulah fungsinya. Ada gunungnya untuk menjaga dari goncangan, ada dataran rendahnya untuk menampung nanti air, ada yang rata, ada yang mudah ditanam-tanamin untuk pohon-pohonan, semua itu masya Allah. Ada yang mungkin gersang, tapi dalamnya minyak semua gitu kan, kayak di Arab ya kan. Orang nggak ngelihat tuh di atasnya gersang kayak gitu, tapi dalamnya itu berapa? Petrodolar itu semua itu. Ya, Indonesia itu juga tidak kalah. Indonesia itu kalau di negara-negara lain itu di Arab sana itu kan hanya punya minyak. Kalau Indonesia itu bukan hanya minyak, minyak ada, emas ada, apalagi apalagi itu batu bara ada, nikel ada. Apalagi kalau di Jawa emasnya gede-gede banget di Jawa. Ya kan? Itu. Harusnya kita itu harusnya lebih kaya, lebih hebat dari orang asal itu kan. Kalau MBS sekarang itu raja yang paling kaya itu raja Arab itu, harusnya ini raja Indonesia itu raja Jawa itu harusnya lebih kaya itu. Harusnya lebih Jawa, lebih kaya itu. Karena kita itu Indonesia itu lebih luas, lebih banyak kayanya. Tapi sayang nih mungkin belum diberkahi ya kan. Belum diberkahi sehingga ya Allah. Kalau saya dengar orang-orang yang ditugaskan di Papua itu, ya mereka itu makan tidur istilahnya di semua itu bawahnya adalah tumpukan emas sama nikel.
tapi mereka hidupnya susah, sengsara. Ya kan? Kita aja yang Depok, Jakarta itu masih nih. Kalau kita ke sana itu masih hutan, ya kan? Mau naik pesawat ke Papua sana itu 7 jam kali atau 6 jam. Jauh banget. Jadi tanah air Indonesia itu luas banget, kaya banget. Tapi sayang kita belum menemukan ya orang yang betul-betul mungkin sumber daya manusia yang belum belum oke gitu ya. Tapi kalau disebutkan dalam ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard wala in kadzabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya penduduk bumi ini bertakwa ya, sungguh-sungguh semua ini penduduknya betul-betul bertakwa. Bertakwa itu berarti bukan hanya rajin sholatnya aja. Ya harus jujur, amanah, pinter ngelolanya itu apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka akan kami bukakan pintu-pintu berkahnya. Jadi persoalannya kita belum ada berkah, kekayaannya sudah banyak masih di dalam itu, nggak ada yang ngelola. Ada yang ngelola tapi ya cuma dikelola sama orang lain, kita dapatnya dikit doang itu udah, ya kan? Kita dapatnya cuma sekedar serba persennya itu ya, semua itu semua dibawa sama orang lain. Jadi kita di sini diajarkan bagaimana kita harus merenungkan wa ilal ardi kaifa dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Lalu kita lanjutkan fadzakir innama anta mudzakir. Lalu Nabi Muhammad SAW adalah disuruh fadzakir, maka berikanlah mereka peringatan. Kalaupun mereka tetap saja nggak mau beriman, atau mungkin sebagian ada juga yang beriman, pokoknya tugas kamu, kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad, tugas kamu berikan peringatan. Ya. Kalau tugas kepada Nabi Muhammad artinya tugas juga kepada kita, karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Ya, kita disuruh meneladani beliau. Ya, tugas kita memberi peringatan, ngajak orang, mau alhamdulillah, nggak mau pun ya itu sudah kewajiban kita. Fadzakir innama anta mudzakir. Berikanlah peringatan wahai Nabi Muhammad, innama anta mudzakir. Kamu tidak lain hanya memberikan peringatan. Tapi yang membuat orang beriman, mau menerima ajakanmu, mau menolak atau bagaimana itu sebetulnya hak prerogatif Allah. Nabi Muhammad nggak bisa memberikan hidayah sampai kepada pamannya sendiri. Siapa? Abu Thalib. Ya. Abu Thalib itu orang yang begitu sayang kepada Nabi Muhammad, melindunginya ketika orang-orang kafir mau memusuhinya, memberikan ya pokoknya bahkan lebih sayang kepada Nabi Muhammad daripada sayang kepada anak-anak sendiri. Maka Nabi Muhammad juga begitu sayangnya, begitu cintanya, begitu ingin supaya pamannya itu mati dalam keadaan Islam. Tapi pas di akhir-akhir hayatnya, ketika itu Abu Thalib sudah dekat sakaratul maut, keluarganya yang lain yang masih kafir juga ingin supaya Abu Thalib mempertahankan agamanya. Wahai paman, paman kan sudah selama ini sudah memperjuangkan komitmen untuk dalam agama nenek moyang. Masa mau mati malah mau pindah ngikuti Muhammad, gitu kata mereka. Kata Muhammad, wahai paman, kalau paman mau mengucapkan kalimat syahadat, akan saya jamin nanti akan saya perjuangkan di hadapan Allah. Tapi akhirnya Allah nggak kasih hidayah. Untuk pelajaran bagi kita, bahwa yang namanya hidayah itu adalah Allah yang memberikan. Maka Nabi Muhammad sendiri pun akhirnya tidak bisa menjadikan pamannya mati dalam keadaan Islam. Ya kan? Akhirnya mati kafir. Terus Nabi Muhammad tetap aja menyesali dan dia selalu berdoa mudah-mudahan supaya pamannya diampuni sama Allah. Tapi ditegur sama Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah SWT, wahai Muhammad, kamu itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tetapi yang memberi hidayah hanyalah Allah kepada yang dia kehendaki. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sadar itu. Makanya disebut dengan di sini, fadzakir innama anta mudzakir. Berikanlah peringatan, berikanlah peringatan, sungguhnya engkau tidak lebih hanyalah orang yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim, bukan kamu atas mereka bimusaitir, orang yang menguasai.
Kamu itu bukan yang menguasai segala-galanya. Kamu bisa ingin baik, mereka jadi baik. Kamu ingin ini, enggak. Nabi Muhammad tidak lain adalah hanya menyampaikan. Makanya kata Allah, wa ma 'alaina illal balahul mubin dalam surat Yasin. Nah, kami tidak lain hanyalah menyampaikan. Kan para ustadz, orang tua, guru, kita teman, itu kita hanya memberikan menyampaikan saja. Jadi yang membuat Allah orang itu jadi baik atau tidak bukan ustadznya, bukan gurunya, bukan orang tuanya hakikatnya. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan pernah menyia-nyiakan upaya kita. Allah itu Maha Adil, Allah Maha Penyayang. Ketika kita berusaha untuk maksimal pasti ya Allah Subhanahu wa taala akan balas itu. Tapi hakikatnya bahwa ketika kita berhasil menjadikan orang baik itu bukan karena kita. Kita hanya usaha saja. Dan kalaupun dia itu tidak baik pun kita tetap dihargai sama Allah, dapat pahala. Jadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan mau ya dapat pahala, enggak juga dapat pahala ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang menguasai mereka. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang-orang yang berpaling dan tetap kufur. Nah, ini kalau sudah dikasih peringatan, ingatkan terus. Kalau mereka ikut, alhamdulillah. Selamat dia dan kau mendapatkan pahala yang sangat besar. Siapa yang memberikan hidayah kepada orang lain, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada onta merah. Gambaran begitu besarnya orang dapat orang yang bisa merekrut atau mengajak orang untuk berbuat baik. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, illa man tawalla wa kafar, kecuali mereka yang tetap berpaling dan tetap kufur. Tetap mereka tidak mau mengikuti ajakanmu. Diingatkan tetap saja. Fa yu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Ini dua solusi terakhir. Fa yu'adzibuhullah ya, karena mereka enggak mau mengikuti dakwahmu, tetap berpaling dan kufur, fa yu'adzibuhullah, maka Allah akan azab dia al-'adzabal akbar, itu dengan azab yang besar. Itu konsekuensi ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sarana bagaimana supaya orang itu mau beriman ya kan? Dikasih akal sehat supaya berpikir, diturunkan seorang nabi supaya dia mengingatkan nabinya, diturunkan kitab, diajarkan bagaimana. Harusnya dia mengikuti apa yang menjadi seruan Allah, seruan Rasulullah. Tapi karena dia tetap saja kekeh dalam kekufurannya, maka apa? Fa yu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab kepada mereka al-'adzabal akbar, azab yang besar. Ya, azab yang sangat pedih. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Kata Allah mengingatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad, Nabbi ibadi, berikanlah peringatan kepada hamba-hambaku. Anni anal ghafurur rahim. Sungguhnya saya itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah itu sangat pengampun, sangat sayang kepada kita, melebihi orang tua kita kepada kita. Berbagai macam cara orang salah pun dimaafkan. Walaupun sudah banyak bertumpuk dosanya itu, ketika mau bertobat Allah ampuni. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi Allah katakan, hai orang-orang beriman, kalian bertobatlah dengan tobat yang sungguh-sungguh, biar Allah ampuni semua. Dan setelah bertobat, dia itu bukan sekedar ampuni, dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu bedanya dengan kita. Kalau ada orang salah kepada kita, lalu dia minta maaf, kita sudah memaafkannya sudah. Tapi kalau lo enggak, orang salah sudah minta maaf, habis itu dikasih hadiahnya surga. Makanya kata Allah, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, saya ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kalau sudah dikasih seperti itu dia tetap saja
Kata Allah, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi azabku juga sangat pedih, sangat menyakitkan. Jadi makanya di sini disebutkan illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang yang tetap berpaling dan kufur, maka kata Allah fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan siksa yang sangat besar. Terus inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami kembali mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya raji'un. Tidak ada orang itu yang enggak kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, dari bumi kita diciptakan, kemudian dikembalikan nanti kepada bumi, ya kan? Kita akan kembali, jasad kita akan kembali menjadi tanah, lalu ruh kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ya. Makanya disebutkan inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya mereka semua akan kepada kami kembali mereka. Inna ilaina, sungguhnya kepada kami iyabahum, kembali mereka. Thumma inna alaina hisabahum. Juga kemudian kepada kami juga mereka akan dihisab. Semua orang itu nanti akan mendapatkan hisab. Setiap amal kita besar atau kecil semua akan dihitung, diperiksa sama Allah, ya kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal mithqala dzarratin sebesar benih sawi atau sebesar atom apa? Dari kebaikan khairan yarah, maka Allah akan perlihatkan. Nanti dilihat nih, enggak ada yang Allah lupa nulisnya itu. Semua diperlihatkan, ada catatan amalnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, siapa yang melakukan amalan buruk walaupun sebiji sawi, sekecil atom juga akan diperlihatkan. Dihisab, semua dihitung, nah. Cuman kalau orang-orang beriman itu hisabnya ringankan. Fasawfa yuhasabu hisab. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang nanti diperlihatkan catatannya dan dia terima dengan senang hati, dengan tangan kanannya, bangga karena bagus raportnya. Apa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah akan berikan hisab yang gampang. Udah, lewat, udah masuk surga, masuk begitu. Karena memang orang baik. Nah, sama dengan kita kalau masuk ke mall, kita masuk ke tempat belanja. Ya, kalau kita keranjangnya kosong itu sama apa? Sama kasir itu udah lewat gitu kan, keranjang kosong, nggak ada apa-apa kan. Tapi kalau yang keranjangnya banyak banget, dilihat dihitungin dulu gitu kan, kita gitu ya kan. Makanya nanti orang-orang miskin itu masuk surganya itu lebih dulu daripada orang-orang kaya. Orang miskin yang soleh dengan orang kaya yang soleh, dua-duanya akan masuk surga. Tapi orang miskin soleh itu lebih dulu masuk surganya. Orang kayanya belakangan. Kenapa? Ya tadi, kalau orang miskin belanjanya dikit ya, di kasir cepet aja udah kan. Orang kaya belanja untuk 3 bulan sekaligus, wah keranjang dorong berapa itu kan, lama gitu kan. Bedanya orang kaya orang miskin itu, orang miskin udah masuk surga bedanya setengah hari. Tapi setengah hari akhirat itu sama dengan 500 tahun. Ya, makanya kalau kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dah ya. Mudah-mudahan kita semua ahli surga ya. Nah, jadi
Dikatakan summa inna alaina hisabahum, semua akan dihisab. Dan yang pertama kali diperiksa sekali sebagai indikator amal kita ini, ibarat orang lihat rapot ini rapotnya bagus atau enggak, lulus atau tidak, itu ada nilai yang menentukan. Itu nilai sholat. Jadi kalau nilai sholatnya itu pelajaran tentang nilai ini, nilai apanya, kesabaran sekian, sini udah lihat semua. Dilihat nilai sholatnya. Kalau nilai sholatnya bagus, insya Allah nilai yang lain bagus. Makanya kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama kali diperiksa nih amal seorang hamba itu sholatnya. Kenapa? Idza sholahat sairu amalnya. Karena apa? Karena ini jadi indikator. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal-amal yang juga baik. Makanya udah dilihat sholatnya bagus, ya udah, ayo lewat gitu. Jadi diperiksa, tapi ini namanya hisaban yasiro. Tapi fa amma man utiya kitaba wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang menerima catatan rapotnya itu wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Saking malunya, amalnya itu buruk semua, ya kan? Yang banyak amal jahatnya gitu, yang amal solehnya sedikit, ya kan? Fasawfa bagaimana? Fasawfa yad'u fubura, dia akan teriak celaka. Wa yasla sa'ira, karena nanti akan masuk ke dalam neraka. Kayak sebutkan, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang timbangan amal baiknya itu lebih berat, apa? Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan menjadi ahli surga dalam kehidupan yang menyenangkan. Tapi apa? Fa amma man khaffat mawazinu. Tapi orang yang ringan, amal solehnya sedikit, yang banyak amal jahatnya, apa? Fa ummuhu hawiyah. Na'udzubillah. Maka kembalinya ke neraka hawiyah. Mudah-mudahan ini yang kita pelajari, dari surat Al-Ghasyiyah sudah selesai sampai ayat 26. Insyaallah mudah-mudahan menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan yang tidak kalah penting menjadi peringatan kita untuk menjadi lebih baik, ya, istiqomah menjaga amal ibadah kita, dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua selalu dalam keadaan kebaikan sehingga sampai akhir hayat kita menjadi orang-orang yang mati husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Bila ada yang mau menambah